warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita lanjutkan pembelajaran mengenai perkembangan emosi. Setelah sebelumnya kita mempelajari perkembangan fisik, terus dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke perkembangan emosi, perkembangan sosial dan perkembangan spiritual. Di sini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertiannya, karakteristik, terus faktor yang mempengaruhi, dan yang terakhir adalah implikasi dari pembelajaran ini. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah pengertiannya. Perkembangan emosi itu bagaimana, perkembangan sosial itu bagaimana, dan perkembangan spiritual itu bagaimana. Yang pertama adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi itu adalah perkembangan yang sifatnya adalah perasaan dalam diri seseorang, ya. Yang sifatnya perasaan dalam diri seseorang. Jadi contohnya itu rasa senang, rasa benci, rasa cinta, rasa tidak suka, dan seterusnya. Itu adalah perkembangan emosi. Terus yang kedua adalah perkembangan spiritual, sosial. Perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan perilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Jadi bagaimana di lingkungan sosial anak didik menuntut perilaku dari anak didik itu, terus anak didik itu berhasil menuju ke tuntutan perilaku yang digandalkan oleh masyarakat, berarti itu adalah perkembangan sosial. Yang ketiga adalah perkembangan spiritual. Apa artinya? Perkembangan spiritual adalah perkembangan yang sifatnya rasa pribadi, ya, yang kaitannya dengan jiwa manusia, ya, yang jiwa itu berhubungan dengan keyakinan. Itu adalah spiritual. Jadi kaitannya adalah keyakinan. Baik, itu pengertian dari perkembangan emosi sosial dan spiritual. Selanjutnya adalah karakteristik. Bagaimana emosi sosial dan spiritual mempunyai karakteristik masing-masing. Karakteristik perkembangan emosi itu salah satunya adalah dorongan situasi. Ini saya menjelaskannya salah satu saja, ya, sebenarnya banyak. Jadi yang berkaitan dengan karakter emosi adalah dorongan situasi. Jadi bagaimana situasi yang dialami oleh peserta didik, maka itu adalah karakter perkembangan emosinya. Terus yang kedua adalah karakteristik perkembangan sosialnya. Nah, kalau karakteristik perkembangan sosial itu sudah dimulai sejak peserta didik itu bayi, gitu ya. Ketika berbicara dimulai sejak bayi, berarti ini sangat berkaitan dengan orang tua di rumah, bagaimana mereka itu mendidik anak-anaknya. Jadi sejak bayi itu sudah mempengaruhi perkembangan sosialnya. Yang ketiga, karakteristik spiritual, atau seperti dijelaskan tadi dalam pengertiannya. Berarti karakteristik spiritual itu berkaitan dengan keyakinan peserta didik. Ini ada 3. Ada rentang usia di mana peserta didik itu hanya percaya begitu saja, ya. Percaya begitu saja, tidak menuntut fakta, tidak menuntut apa saja. Seperti dongeng itu sudah percaya. Terus yang kedua adalah kenyataan, di mana peserta didik masuk pada usia bahwa yang dipercayainya itu harus nyata, harus fakta. Maka untuk meyakinkan pada fase kenyataan ini, maka kita sebagai pendidik atau orang tua sebagai pendidik di rumah itu harus menjelaskannya berdasarkan fakta-fakta, jangan hanya dongeng. Terus yang ketiga adalah individual. Perkembangan spiritual dalam tahapan individual. Nah, ini peserta didik sudah mulai mencari sendiri apa yang diinginkannya. Nah, itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan yang yaitu faktor yang mempengaruhi emosi sekarang. Yang pertama adalah dirinya sendiri, ya. Konflik sendiri, ya. Jadi ada konflik sendiri
yang kedua, faktor yang mempengaruhi sosialnya adalah lingkungannya, kondisi luar rumahnya, dia berada di mana. Terus yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi spiritualnya adalah keluarganya, sekolahnya, pergaulannya. Keluarga, sekolah, dan pergaulannya. Jadi semuanya ini yang sudah disebutkan barusan itu menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Terus yang terakhir yang D sekarang adalah implikasi. Ingat semua faktor-faktor itu tadi adalah memerlukan peran aktif orang tua dan guru. Jadi karakteristik faktor yang mempengaruhi itu semuanya akan biasa-biasa saja jika orang tua dan guru kurang maksimal dalam masalah ini. Nah, sekarang dalam masalah ini ada satu materi yang menurut saya itu sulit ya, yaitu tahapan kalau tadi pada tahapan individual atau di sini ego identity. Nah di sini menurut saya akan kesulitan ya, tidak sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Terus juga faktor genetis ini menjadi pikiran saya beberapa waktu, di mana secara fakta ada nabi tapi keturunannya itu tidak baik-baik saja ternyata, tetapi juga ada orang yang dilihat biasa-biasa saja tapi menghasilkan keturunan yang genetika yang sungguh luar biasa. Ini juga menjadi problem yang